harus kita sebutkan, ingatkan umat. Ada sebagian orang, lu jangan nyinggung-nyinggung perbuatan itu. Loh, kita nggak pernah nyinggung orang. Ini dakwah, harus kita jelaskan karena kita sayang kepada umat. Perhatikan itu, bahwa kita menjelaskan tentang syirik dan bahaya syirik karena kita sayang kepada umat. Sebab kalau mereka jatuh ke dalam syirik, ini mereka jatuh kepada perbuatan dosa besar yang paling besar, yang nggak akan diampuni oleh Allah, yang Allah haramkan bagi dia sorga, tempatin neraka. Justru kita sayang. Karena apa? Orang-orang ziarah kubur wali dan wali tertentu, atau kiai tertentu, atau habib tertentu, mesti ada tujuan. Nggak mungkin tidak. Kalau ziarah kubur, di mana aja ziarah kubur boleh. Kubur kaum muslimin, mengucapkan salam, mendoakan mereka agar kita ingat kepada apa? Kematian. Itu aja. Tapi ketika mereka ziarah ke kubur tentu, mesti ada maksud, ada tujuan. Nggak tahu ustaz atau habib dia mengatakan, ini kuburan ini di zamannya orang ini diampunkan semua dosanya orang itu. Bayangkan. Makanya dengan kita mengadakan acara di kuburan ini akan diampunkan dosa kita. Ini kan kebohongan. Ini kadzab ini. Ini pendusta. Nggak ada orang diampunkan semua dosanya. Seperti itu. Di zaman siapa? Ustadz ini atau syekh ini yang dikuburkan. Karena menipu umat, mengajak orang untuk menyembah kubur itu. Dia aja belum tentu diampuni dosanya yang dikubur itu, kita nggak tahu bagaimana amalnya dia. Dan orang datang ke sana, apakah si mayit dengar atau tidak? Tidak dengar. Kata Allah, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kata Allah di dalam surah Fatir, kata Allah, seandainya kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak mendengar doa kalian. Antum sebagai penuntut ilmu terus melakukan amal soleh terus, para dai, para ustadz juga terus istiqomah di atas dakwahnya. Artinya dakwahnya terus di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Jangan menyimpang, jangan. Terus istiqomah. Sebab yang membuat orang itu menyimpang, ya kebanyakan apa? Dari syahwat dan syubuhat. Syahwat, kecintaan dia kepada dunia, kecintaan dia kepada kedudukan, jabatan, uang, harta, perhiasan dunia, dan yang lainnya. Makanya antum hati-hati nih, jangan sampai kita menyimpang nih. Makanya ketika Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa istiqomah itu harus dilakukan untuk Allah, dengan Allah, dan berada di atas perintah Allah. Istiqomah itu tidak akan terwujud kecuali hanya untuk Allah, dengan Allah, dan berada di atas perintah Allah. Antum lihat halaman 69. Halaman 69. Jadi istiqomah tidak akan kecuali dengan hanya untuk Allah, dengan Allah, dan berada di atas perintah Allah. Hanya untuk Allah maksudnya ikhlas. Jadi seorang penuntut ilmu dia harus ikhlas, seorang dai juga harus ikhlas dalam dakwahnya. Harus karena Allah, bukan karena dunia, bukan karena ingin mengumpulkan harta dia dakwah, bukan. Bukan ingin mendapatkan uang, bukan. Atau dakwah ingin dapat kedudukan atau jabatan, bukan. Sebab Allah menyebutkannya dalam Al-Quran tentang ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah melainkan dengan ikhlas. Tidak, mereka diperintah untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Dan juga dalam dakwah Allah menyebutkan, qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dalam surah Yusuf ayat 8. Katakanlah, ini jalanku, ini caraku, ini mengajak manusia ke jalan Allah dengan dasar ilmu dan keyakinan aku dan orang-orang mengikuti aku. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik.
Kalimat ad'u ila Allah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, at-tanbih alal ikhlas, mengajak manusia dengan ikhlas. Jadi dakwah itu mengajak manusia ke jalan Allah. Ad'u ila Allah, mengajak manusia. Antum nanti lihat itu surah ke-12 surah Yusuf ayat 108. Dicatat. Jangan bengong, dicatat. Gitu. Nanti lihat di rumah. Dibaca ulang tuh di rumah. Jadi mengajak manusia ke jalan Allah, bukan mengajak manusia kepada golongan atau kepada pribadi kita supaya orang-orang fanatik kepada kita. Nggak boleh. Supaya orang dia ikut apa katanya, nggak boleh. Nggak boleh juga mengajak manusia kepada kelompok atau kepada ormas, nggak boleh. Dakwah ila Allah, bukan kepada ormas, bukan kepada partai. Mengajak manusia ke jalan Allah. Perhatikan itu, dakwah ila Allah. Allah selalu menyebutkan kalimat dakwah dengan kalimat ila Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ud'u ila sabili rabbika. Semua kalimatnya ke jalan Allah, bukan kepada kelompok, bukan. Ini dakwah yang benar, yang orang nanti akan bisa istiqomah dari jalan ini. Jadi kita lakukan karena Allah. Kemudian dengan Allah, maksudnya senantiasa minta tolong kepada Allah, karena kita akan mungkin bisa melaksanakan istiqomah kecuali dengan pertolongan Allah. Makanya Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Karena kita nggak akan mungkin bisa melaksanakan ibadah kepada Allah dengan benar kecuali dengan pertolongan Allah. Antum bisa duduk di tempat ini, Allah yang tolong. Dan saya bisa menyampaikan ilmu, Allah yang tolong. Nggak akan mungkin kita bisa kalau Allah nggak akan tolong. Dan kita bisa istiqomah dan lurus dengan pertolongan Allah. Maka Nabi bersabda SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jaz. Berkemauan keras kepada yang bermanfaat bagi kamu. Kemudian minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Nggak boleh lemah, nggak boleh malas. Kemudian asas perintah Allah yaitu istiqomah di atas manhaj yang benar, yang lurus. Jadi nggak boleh di atas manhaj yang menyimpang, di atas kelompok-kelompok, nggak boleh. Kita di atas jalan yang lurus. Ajaran Quran dan Sunnah ala fahmi salaf ini lurus. Dakwah ini nggak pakai label apa-apa, nggak ada. Nggak ada labelnya. Nggak ada pemimpinnya dakwah ini. Pemimpinnya siapa? Rasulullah SAW. Udah, kita ikut jalan itu. Jangan bikin lagi kelompok-kelompok, jangan. Jangan lagi bikin aturan-aturan yang akan membuat manusia menyimpang dari jalan Allah. Dan harus perhatikan bagi manusia bahwa dalam jalan ini mesti ada penghalang. Penghalang istiqomah itulah syubhat dan juga syahwat. Itu di halaman 75. Syahwat dan syubhat. Makanya antum hati-hati itu. Syubhat. Sekarang kita masuk poin yang ke-9. Wasilah atau cara supaya kita bisa teguh dan tegar di atas istiqomah. Jadi berbagai wasilah atau cara agar kita tetap teguh dan tegar di atas istiqomah. Bab yang ke-9. Agar kita tetap teguh di atas istiqomah, maka seorang harus melakukan hal berikut ini. Yang pertama, taubat nasuha. Taubat nasuha adalah taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat yang tidak mengulangi lagi perbuatan dosa. Itu namanya taubat nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuh, taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar. Yang kedua, senantiasa mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Ini terus ini harus diingat. Mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Karena nggak bisa orang hanya mentauhidkan Allah saja tanpa menjauhkan syirik, nggak bisa. Dalam dakwah juga demikian, mengajak manusia kepada tauhid, kemudian apa? Melarang manusia dari syirik. Nggak bisa. Orang mengatakan jangan menyinggung-nyinggung perbuatan orang.
Kita nggak nyinggung perbuatan orang sama sekali, tidak. Kita menjelaskan seperti orang-orang yang datang ke kubur-kubur wali atau kiai atau syekh yang dianggap keramat oleh mereka. Mereka datang ke sana, umumnya mereka minta supaya apa? Dimudahkan urusan, dihilangkan penyakit, supaya enteng jodoh, supaya tetap jabatannya, atau yang lain. Ini perbuatan syirik atau bukan? Syirik. Harus kita sebutkan, ingatkan umat. Ada sebagian orang, lu jangan nyinggung-nyinggung perbuatan itu. Loh, kita nggak pernah nyinggung orang. Ini dakwah. Harus kita jelaskan karena kita sayang kepada umat. Perhatikan itu, bahwa kita menjelaskan tentang syirik dan bahaya syirik karena kita sayang kepada umat. Sebab kalau mereka jatuh ke dalam syirik, ini mereka jatuh kepada perbuatan dosa besar yang paling besar, yang nggak akan diampuni oleh Allah, yang Allah haramkan bagi dia surga, tempatin neraka. Justru kita sayang. Karena apa? Orang-orang ziarah kubur wali dan wali tertentu atau kiai tertentu atau habib tertentu mesti ada tujuan. Nggak mungkin tidak. Kalau ziarah kubur, di mana aja ziarah kubur boleh. Kubur kaum muslimin, mengucapkan salam, mendoakan mereka agar kita ingat kepada apa? Kematian. Itu aja. Tapi ketika mereka ziarah ke kubur tentu mesti ada maksud, ada tujuan. Supaya apa? Supaya dimudahkan urusannya. Supaya apa? Supaya diampunkan dosanya dan yang lainnya. Bahkan ada, saya pernah ditunjukkan oleh satu orang, satu video, ada seorang, nggak tahu ustaz atau habib, dia mengatakan ini kuburan ini di zamannya orang ini diampunkan semua dosanya orang itu. Bayangkan. Makanya dengan kita mengadakan acara di kuburan ini akan diampunkan dosa kita. Ini kan kebohongan. Ini kadzab ini. Ini pendusta. Nggak ada orang diampunkan semua dosanya seperti itu. Di zaman siapa? Ustadz ini atau syekh ini yang dikuburkan. Karena menipu umat, mengajak orang untuk menyembah kubur itu. Dia aja belum tentu diampuni dosanya yang dikubur itu. Kita nggak tahu bagaimana amalnya dia. Dan orang datang ke sana, apakah si mayat dengar atau tidak? Tidak dengar. Kata Allah, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Kata Allah di dalam surah Fatir, kata Allah, seandainya kalian berdoa kepada mereka, mereka nggak mendengar doa kalian. Kalau mereka mendengar, nggak akan bisa menjawab, dan mereka akan mengingkari ibadah kalian nanti pada hari kiamat. Ini Allah mengatakan bahwa orang yang sudah meninggal nggak bisa mendengar. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Di surah Fatir ayat 22. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Kalian nggak akan bisa mendengar orang-orang yang dikubur itu. Tapi orang berbondong-bondong jutaan yang datang ini ke kuburan, ini syirik, perbuatan syirik. Ini justru yang akan mendatangkan petaka, musibah, bala dari Allah kepada bangsa ini. Kalau kita nggak ingatkan, justru kita ingatkan supaya kita selamat dunia akhirat. Kenapa? Ajak mereka iman, ajak mereka bertakwa. Kalau syirik dan dibiarkan kesyirikan dengan berbagai macam alasan, ini nenek moyang, ini kebiasaan atau tradisi, justru Allah akan turunkan azabnya kepada bangsa ini. Justru kita mengingatkan supaya apa? Supaya selamat kaum muslimin ini dari azab Allah. Karena syirik, meskipun mereka namakan apa aja, tetap perbuatan itu perbuatan syirik. Maka ini harus terus kita mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Dakwah juga seperti ini. Kita seorang dai, dakwahnya harus terus di atas tauhid, melarang orang perbuatan syirik. Jangan menyimpang. Jangan karena banyaknya orang yang menantang atau membenci atau mencela atau menuduh, kemudian kita surut. Jangan, terus